7 racun pikiran yang harus dibuang dalam otakmu. Halo semuanya, bayangkan ini. 2 orang sama-sama menang lotre 2 miliar di hari yang sama. 5 tahun kemudian, orang pertama sudah punya 3 bisnis, 1 rumah tanpa cicilan, dan portofolio investasi yang terus bertumbuh. Orang kedua, bangkrut, mobil disita, rumah digadaikan, dan dia kembali bekerja serabutan seperti sebelum menang lotre itu. Uangnya sama, kesempatannya sama, bedanya cuma satu, yaitu yang ada di dalam kepala mereka. Ini bukan cerita fiksi, ini pola yang terjadi berulang kali di seluruh dunia. Dan penelitian membuktikan, mayoritas pemenang lotre justru jatuh miskin lagi dalam beberapa tahun. Kenapa? Karena mereka mengubah rekening banknya, tapi lupa mengubah sistem operasi di kepalanya. Dan inilah kebenaran yang jarang diucapkan dengan lantang. Kemiskinan yang paling berbahaya bukan kemiskinan di dompet. Ini cuma gejala. Kemiskinan yang sesungguhnya bersarang jauh di dalam, yaitu di dalam pikiran. Uang bisa dicari lagi, aset bisa dibangun ulang. Tapi kalau software mentalmu masih menjalankan program orang miskin, berapapun nominal yang masuk ke dalam rekeningmu, itu hanya akan numpang lewat. Jadi, sebelum kamu sibuk mengejar penghasilan tambahan, sebelum kamu buru-buru ikut kelas investasi, kamu perlu melakukan satu hal dulu yang jauh lebih murah tapi jauh lebih sulit. Mendetoksifikasi pikiranmu. Di video ini, saya akan bongkar 7 racun pikiran yang diam-diam menyabotase hidupmu setiap hari, racun yang bahkan mungkin tidak kamu sadari sudah bersemayam bertahun-tahun. Tonton sampai habis, karena kemungkinan besar minimal 1 dari 7 ini sedang aktif bekerja di kepalamu sekarang juga. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Inilah 7 racun pikiran yang harus dibuang dalam otakmu. Yang pertama, mentalitas korban atau playing victim. Racun pertama ini adalah yang paling mematikan karena dia menyamar sebagai kejujuran. Coba perhatikan pola bicara orang-orang di sekitarmu. Ada yang berkata, ekonomi lagi susah, makanya saya enggak maju-maju. Ada yang bilang, orang tua saya dulu enggak mampu menyokolahin, makanya saya begini. Ada yang menyalahkan atasan, menyalahkan sistem, menyalahkan zodiak, menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Masalahnya bukan bahwa alasan-alasan ini tidak nyata. Ekonomi memang bisa sulit, orang tua memang bisa terbatas, tapi setiap kali kamu menaruh sebab kegagalanmu di luar dirimu, secara tidak sadar kamu juga menyalahkan kendali atas hidupmu keluar dirimu. Kamu berkata tanpa sadar, saya tidak punya kuasa atas hidup saya sendiri. Bandingkan dengan cara berpikir orang-orang yang berhasil keluar dari kesulitan finansial paling berat. Mereka mempraktikkan apa yang disebut extreme ownership, kepemilikan penuh atas hidupnya. Bukan berarti mereka menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atau merasa semua kegagalan murni kesalahan mereka secara moral. Bukan itu. Yang mereka lakukan adalah berkata, terlepas dari siapa yang salah, sayalah satu-satunya orang yang punya kuasa untuk memperbaikinya. Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri, ini soal merebut kembali kendali, karena begitu kamu berhenti menyalahkan dunia luar, kamu otomatis mulai bertanya pertanyaan yang jauh lebih berguna. Apa yang bisa saya lakukan sekarang dari posisi saya sekarang? Dengan apa yang saya punya sekarang? Itu pertanyaan orang kaya. Bukan orang kaya harta, tapi orang kaya mental. Yang kedua, alergi terhadap proses. Ingin kaya instan. Racun kedua ini adalah kenapa begitu banyak orang rela menyetor uang ke skema investasi bodong yang menjanjikan return 20% per bulan. Padahal secara logika sederhana pun itu mustahil. Mental miskin membenci proses. Dia ingin berhasil, tapi alergi terhadap jalan menuju hasil itu. Maka ketika ada tawaran jalan pintas, trading tanpa belajar, judi online, MLM dengan janji manis, atau investasi tanpa resiko, mental miskin akan langsung tergoda.
Kenapa? Karena di alam bawah sadar, kesuksesan orang lain selalu dianggap sebagai keberuntungan semata, bukan hasil dari ribuan jam kerja yang tidak terlihat. Padahal, coba bayangkan dua cara menanam ini. Yang pertama, menanam toge. Kamu bisa panen dalam 3 hari, tapi hasilnya kecil, rapuh, dan habis dalam sekali makan. Kedua, menanam pohon jati. Kamu harus menunggu bertahun-tahun, merawatnya, sabar melihatnya tumbuh perlahan-lahan tanpa hasil yang kelihatan di awal. Tapi begitu besar, dia menjadi aset bernilai tinggi yang bisa diwariskan lintas generasi. Kekayaan yang kokoh selalu tumbuh seperti pohon jati, bukan seperti toge. Dan masalah dengan mental ingin kaya instan adalah, bahkan kalau kamu kebetulan beruntung dan cepat kaya, kamu tidak pernah belajar cara mempertahankan kekayaan itu, karena kamu tidak pernah melalui prosesnya. Itulah kenapa pemenang lotre di awal cerita kita tadi jatuh miskin lagi. Mereka dapat hasil tanpa proses, jadi mereka tidak punya otot untuk menjaganya. Kalau kamu tidak mencintai prosesnya, kamu tidak akan pernah benar-benar bertahan menikmati hasilnya. Racun pikiran yang harus dibuang dalam otakmu yang ketiga adalah sinis terhadap kesuksesan orang lain. Sekarang, coba jujur pada diri sendiri. Saat kamu melihat teman sebayamu punya mobil baru, rumah baru, atau bisnis yang berkembang pesat, apa reaksi pertamamu? Apakah kamu berkata, "Wah, keren, gimana caranya? Boleh cerita enggak?" Atau apakah pikiranmu langsung melompat ke, "Paling itu duit dari korupsi. Ah, pasti dikasih orang tua. Kerja begituan doang kok bisa kaya." Racun ketiga ini sangat halus karena terasa seperti kewaspadaan. Padahal sebenarnya cemburu yang dibungkus rasionalisasi. Dan ini berbahaya karena ada satu hukum alam yang jarang disadari. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi sosok yang kamu benci. Pikiran dan tindakanmu selalu bergerak selaras dengan apa yang kamu yakini secara emosional, bukan hanya secara logika. Kalau jauh di lubuk hatimu kamu membenci orang kaya, menganggap kekayaan itu identik dengan kecurangan atau kekotoran, maka bawah sadarmu akan bekerja keras menjauhkanmu dari kekayaan itu sendiri. Karena secara emosional, kamu tidak ingin menjadi sesuatu yang kamu benci. Sebaliknya, orang yang akhirnya berhasil membangun kekayaan biasanya punya kebiasaan yang sama. Mereka mengubah rasa iri menjadi rasa penasaran. Alih-alih bertanya, "Kenapa dia bisa dan saya enggak?" Mereka bertanya, "Apa yang dia lakukan sehingga bisa begitu? Dan apa yang bisa saya pelajari?" Kekaguman membuka pintu, sedangkan kebencian menguncinya rapat-rapat. Yang keempat, gengsi lebih besar daripada kemampuan. Ini racun yang paling banyak menjebak kelas menengah. Orang-orang yang sebenarnya berpenghasilan cukup, tapi tidak pernah benar-benar merasa cukup. Kenapa? Karena mereka membeli barang bukan untuk kebutuhan, tapi untuk validasi. Ponsel terbaru dicicil, padahal yang lama masih berfungsi normal. Kopi mahal setiap hari demi story yang estetik. Liburan ke luar negeri dipaksakan pakai kartu kredit demi konten, padahal tabungan darurat 0 rupiah. Ini adalah kemiskinan struktural yang paling menyedihkan, karena secara penghasilan mereka sebenarnya mampu naik kelas, tapi gengsi membuat mereka menukar kebebasan finansial di masa depan dengan validasi sosial hari ini. Setiap kali kamu membeli sesuatu untuk terlihat kaya, kamu sebenarnya membayar mahal untuk tetap miskin lebih lama. Orang yang benar-benar membangun kekayaan biasanya punya penampilan yang justru biasa saja saat mereka sedang membangun fondasi. Mereka tidak masalah dipandang sebelah mata, tidak masalah dianggap kurang gaul karena mereka tahu prioritasnya jelas. Menjadi kaya jauh lebih penting daripada sekedar terlihat kaya. Mereka menunda kepuasan hari ini demi kebebasan bertahun-tahun ke depan. Yang kelima, mental saya sudah tahu. Pernah bertemu orang yang setiap kali dikasih saran langsung membalas, "Iya, saya juga tahu kok," padahal tindakannya enggak pernah berubah. Ini racun kelima, dan dia menyerang lewat pintu yang paling licik,
kesombongan intelektual. Orang bermental miskin sering merasa dirinya sudah paling paham segalanya. Mereka anti kritik, defensif ketika diberi masukan, dan diam-diam berhenti belajar begitu keluar dari bangku sekolah atau kuliah. Ironisnya, kalau kita perhatikan orang-orang paling sukses di dunia, mulai dari pengusaha, investor, sampai ilmuwan, mereka justru yang paling rakus terhadap ilmu baru. Mereka membaca buku setiap minggu, mendengarkan podcast, bertanya kepada orang yang lebih junior sekalipun kalau memang belum tahu. Kenapa? Karena mereka sadar satu hal penting. Dunia bergerak sangat cepat. Skill yang relevan hari ini bisa jadi usang dalam 5 tahun. Kalau kamu berhenti belajar hari ini, kamu sedang menjadwalkan dirimu sendiri untuk menjadi usang di masa depan. Kesombongan intelektual itu seperti menutup pintu rumahmu sendiri, lalu heran kenapa tidak ada rezeki yang masuk. Racun pikiran yang harus dibuang dalam otakmu yang keenam adalah fokus pada masalah, bukan solusi. Coba lakukan eksperimen kecil ini. Tawarkan sebuah peluang bisnis kepada 10 orang berbeda. Perhatikan reaksinya. Sebagian besar akan langsung menembak dengan pertanyaan-pertanyaan defensif. Nanti kalau rugi bagaimana? Saingannya sudah banyak banget loh. Modalnya dari mana? Susah itu. Mereka menemukan 100 alasan kenapa sesuatu tidak akan berhasil sebelum bahkan mencoba mencari tahu bagaimana caranya bisa berhasil. Ini bukan berarti berpikir resiko itu salah. Justru sebaliknya. Mempertimbangkan resiko itu penting, tapi ada beda besar antara menganalisis resiko untuk mencari solusi dengan menganalisis resiko untuk mencari alasan supaya tidak perlu bertindak sama sekali. Orang bermental kaya melihat hambatan yang persis sama. Mereka juga tahu resiko. Ada persaingan, ada keterbatasan modal. Bedanya, fokus mereka bukan di hambatannya, tapi di jalan keluarnya. Pertanyaan mereka bukan, kenapa ini nggak akan berhasil? Tapi, bagaimana caranya saya melampaui hambatan ini? Ingat prinsip sederhana ini. Energimu selalu mengalir ke arah fokusmu. Kalau fokusmu terus-menerus di masalah, energimu habis untuk mengkhawatirkan masalah itu. Kalau fokusmu ada di solusi, energimu terpakai untuk benar-benar bergerak maju. Dan yang terakhir, mentalitas gratisan. Racun terakhir ini mungkin yang paling menyakitkan untuk diakui, karena dia sering menyamar sebagai kepintaran atau kecerdikan. Selalu berburu diskon meskipun tidak butuh barangnya. Menawar harga ke teman sendiri sampai di titik yang tidak masuk akal. Meminta bantuan orang tanpa pernah berpikir untuk membalas nilai yang setara. Merasa berhak mendapatkan sesuatu hanya karena merasa berhak. Kita perlu jujur satu hal. Kekayaan dalam bentuk apapun selalu lahir dari pertukaran nilai. Kamu dibayar karena kamu memberi sesuatu. Waktu, keahlian, produk, jasa, atau solusi atas masalah orang lain. Semakin besar nilai yang kamu berikan ke dunia, semakin besar pula yang bisa kamu terima kembali. Mentalitas gratisan membalik logika ini sepenuhnya. Dia berkata, saya ingin menerima sebanyak-banyaknya sambil memberi sesedikit mungkin. Dan alam semesta, atau lebih tepatnya, pasar dan hubungan sosial punya cara sendiri untuk menyeimbangkan itu. Orang dengan mentalitas seperti ini akan terus-menerus merasa dunia pelit padanya. Padahal sebenarnya dialah yang pelit terlebih dahulu terhadap dunia. Catat, mentalitas meminta-minta tidak pernah dan tidak akan pernah melahirkan seorang raja. Jadi, dari 7 racun tadi, mentalitas korban, alergi proses, sinis pada kesuksesan orang lain, gengsi berlebihan, sok tahu, fokus pada masalah, dan mentalitas gratisan. Berapa banyak yang kamu kenali dari dirimu sendiri? Jangan buru-buru menutup video ini dengan perasaan bersalah. Justru sebaliknya, mengenali racun ini adalah langkah pertama yang paling sulit, sekaligus paling penting. Kamu tidak akan bisa membuang sesuatu yang tidak kamu sadari kamu miliki. Merubah nasib tidak selalu harus dari strategi investasi yang rumit.
bukan dari sertifikat atau gelar, tapi dari sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih murah. Pertobatan cara berpikir. Sadari racunnya, akui dan jujur kalau kamu memilikinya, lalu satu persatu mulai buang. Kalau video ini membuka matamu terhadap satu saja dari 7 racun ini, tulis di kolom komentar. Racun mana yang paling menampar kamu hari ini? Dan kalau kamu merasa video ini bisa membuka pikiran orang lain juga, jangan simpan sendiri. Bagikan, karena mungkin di luar sana ada juga orang yang butuh mendengarkan ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.